Tidak ada rumah tangga yang sempurna jika mencari orang lain alias orang ketiga di dalamnya saat kita merasa jenuh dengan pasangan hidup yang membuat kita berani berkomitmen untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan. Hasya contohnya, sebagai wanita normal, seringkali melihat pria tampan membuatnya ikutan lupa kalau suaminya juga tidak kalah tampan dengan aktor-aktor yang dia lihat di berbagai film romantis. Beruntung hanya aktor, meskipun hal seperti ini juga seringkali menjadi perdebatan kecil di antara mereka karena Damian yang terlalu posesif. Kata orang si posesif artinya takut kehilangan kan? Mindset yang salah kalau menurut Hasya. Justru dikekang akan semakin membuat pasangan merasa terus dicurigai dan tidak dipercayai. Itulah kenapa Hasya lebih senang melihat suaminya bebas seperti burung hutan yang bisa berkelana kemana-mana tapi tahu tujuan pulang dan rumahnya. Mempercayai pasangan adalah sebuah cinta yang tidak bisa diukur berapa besarnya. Seperti sekarang, meski Damian tengah berbincang dengan perawat yang masih terlihat muda. Mungkin, sekitar berbeda 3-4 tahun dari umurnya. Berbicara tentang masalah kondisi Manuel yang hari ini bisa pulang. Hasya tersenyum, Manuel sudah bangun sejak pagi-pagi tadi. Sudah bercanda dengan Felicia yang menunjukkan Barbie baru yang Damian belikan untuknya 2 hari yang lalu. Sayang. Damian mencium kening istrinya, pendeknya Hasya adalah keuntungan besar untuk Damian si tiang listrik berjalan. Kalian akan tinggal sementara di mansion? Tanya Manuel. Damian menatap istrinya, Hasya tersenyum. Tidak ada salahnya menetap beberapa hari, tinggal di mansion juga mereka bisa mengontrol kesehatan Manuel. Iya, Felicia juga kangen banget sama Grandpa. Cicit pertama Morgan ini begitu dimanjakan terkhususnya oleh Manuel, setelah sekian lama menunggu akhirnya ada keturunan Morgan yang berjenis kelamin perempuan. Ayo pulang, di sini seperti neraka. Menandakan memang masuk neraka. Balas Damian yang langsung mendapatkan tabokan cinta dari Hasya. Omonganmu. Ucapnya, seperti kesal tapi ditahan. Bilang pada dokternya untuk tidak memberikan obat, obatnya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku. Itu penyakit tua, makanya jangan genit-genit sama istri Damian. Kena karmanya kan? Jangankan Hasya, Damian sendiri juga kesal dengan mulutnya yang selalu refleks menjawab saat Manuel bicara. Seperti memang dari setelan pabriknya saja yang begitu. Maklumin mulutnya Damian ya Grandpa, Hasya udah nyerah untuk kasih didikan. Biasa, di mana-mana memang Damiannya saja yang kurang ajar. Grandpa duluan ya. Sewotnya. Hasya mengambil alih Felicia untuk digendong namun Damian sudah lebih dulu menggendong putrinya. Kamu lagi hamil, aku aja yang gendong Felicia. Itu tahu. Jawab Hasya, kurang ikhlas. Pulanglah mereka ke kediaman mewah milik Manuel, di sana seperti tidak ada rasa bosannya melihat bangunan yang mewah disertai halaman besar. Apalagi untuk Hasya, setiap datang ke mansion Manuel. Yang pertama kali dia cari adalah pohon jeruk dan mangga di halaman depannya, kebiasaan itu sudah Damian hafal. Sampai di mansion nanti, kamu jangan nekat buat naik pohon mangga. Pohonnya padahal pendek, nggak tinggi-tinggi banget. Pohon mangga di samping kolam renang rumah papa juga pernah aku panjat. Itu adalah kesan wow yang sampai sekarang Damian tidak bisa lupakan, saat wanitanya nekat memanjat pohon mangga padahal di bawahnya ada kolam renang dan dia tidak bisa berenang. Pokoknya kamu jangan nekat, sekarang kita udah ada 2 tuyul yang harus dijaga. Sembarangan, anak-anak semungil dan selucu ini dibilang tuyul. Tuyul kan membawa kekayaan sayang, biar kekayaan kita nggak habis walaupun 100 keturunan sekalipun. Hasya tidak habis pikir, bisa-bisanya dia menanggapi candaan Damian yang garing ini. Kalau memang tidak bisa bercanda,
kamu diam saja. Merusak suasana bahagia ini, ucap Manuel. Bau-bau tanah kuburan, balas Damian, sengaja mengendus-endus sekitarnya. Damian, tegur Hasya, Manuel baru sembuh loh. Belum sampai rumah juga masa harus dirawat inap lagi karena kelakuan laknat cucunya. Apa sayangku? Hasya melotot, memberinya peringatan. Tapi Damian terlalu kebal, dia hanya tersenyum manis membuat Hasya menghela napas. Sampai di mansion Hasya masakin sup daging ya Grandpa, tapi Hasya nggak tahu Grandpa bakalan suka apa nggak. Jangan daging sayang, kasihan giginya nggak kuat ngunyah. Astaga, manusia satu ini. Kalau tidak membuat keributan atau perkataan yang memercikkan api sepertinya tidak bisa bernapas lega. Sekali lagi kamu ngomong, aku beneran potong semuanya ya. Damian cemberut, kalau ancaman sudah begini sih kalah telak. Grandpa tidak sabar untuk makan masakan kamu. Damian berdeci sinis, saingannya ternyata bukan orang lain tapi kakeknya sendiri. Miris sekali permisa. Di tempat lain dia menunggu Abraham yang memang akhir-akhir ini lebih betah di kantor atau ruangan kerjanya dibandingkan berbincang seperti biasa. Setelah menidurkan Aska, dia membuatkan kopi untuk dibawa ke ruangan kerja Abraham yang berada di sebelah kamar mereka. Mas, panggilnya. Abraham mendongak, tersenyum sebentar lalu kembali fokus pada laptopnya yang menyala. Mas, kita punya waktu sebentar buat bicara? Tanya Gia, meminta izin waktu pada suaminya. Sebentar, pekerjaan aku sedang banyak. Dia masih berdiri di tempat, dia hanya ingin bicara sekarang meski sebentar. Aku maunya sekarang. Abraham kembali mendongak, menatap Gia yang serius membuatnya mendapatkan perasaan tidak enak. Penting? Tanyanya. Lebih penting daripada pekerjaan kamu sekarang. Abraham berdiri, melangkah ke arah Gia dan menggenggam jemarinya. Ada apa? Gia membuang napas kasar. Mas, aku nggak mau marah karena waktu kamu yang semakin hari semakin sedikit. Tapi aku lama-lama kesel juga karena kamu yang kayak gini. Kenapa? Tanyanya, Abraham masih tidak paham. Dedi masuk rumah sakit, dan sudah 2 hari dirawat di sana. Kamu masih nggak mau peduli dan hanya mentingin pekerjaan kamu. Siapa yang bilang? Kamu mau ke Aussie bareng sama aku atau aku yang pergi berdua sama Aska? Kalau kamu masih mau tetap kerja dan urusin dokumen kamu itu. Aku bakalan pergi ke Aussie bareng sama Aska tanpa kamu tahu, aku bakalan tinggal di sana. Sayang, kamu ngomongnya seperti anak ABG. Biar kamu sadar, kalau uang gak bisa balikin nyawa. Berhubung orang tua masih hidup, kita luangin sedikit waktu untuk mereka. Abraham mengangguk, iya, kasih aku waktu 2 hari aja. Aku bakalan selesain semua pekerjaan ini dan kita bakalan ke Aussie. Janji? Tanya Gia. Abraham mengangguk yakin, aku janji sayang, cuma 2 hari ya. Tapi jangan pergi bawa Aska tanpa kasih tahu aku. Dia mengangguk, 2 hari. Dia akan melihat apakah Abraham akan memegang janjinya atau tidak. Hari-hari berlalu cepat, semakin kesini keluarga Morgan semakin rukun dan harmonis meski saling mengumpati adalah candaan yang sampai sekarang masih belum Hasya biasakan. Saat berkumpul keluarga, baik Manuel, Abraham dan Damian seringkali saling menyumpahi. Meski itu hanya candaan semata, tapi bagi Hasya yang memegang teguh sopan santun seringkali menegur suaminya untuk berkata lebih sopan dan baik. Kehamilan keduanya pun tidak seperti kehamilan pertama yang begitu banyak drama, karena di kehamilan kedua ini, yang mengalami morning sickness dan ngidam adalah Damian sehingga Hasya hanya leha-leha saja. Anak keduanya sudah 7 bulan, Hasya juga diharuskan untuk menjaga kesehatan terutama makanannya.
Apartemen tempat tinggal mereka tidak pernah ditempati lagi semenjak Manuel masuk rumah sakit 7 bulan lalu, memutuskan untuk tinggal di mansion menemani Manuel yang memang mulai mengalami penyakit demensia. Tidak 1-2 kali Manuel lupa menaruh barangnya atau bahkan tidak mengenali anggota keluarganya yang lain. "Grandpa, ayo makan," kata Hasya, menyiapkan makanan karena masakannya lah yang selalu Manuel cari setiap jam makan mereka. Manuel menoleh, dia menatap Hasya bingung juga pada panggilannya. "Kamu siapa?" tanyanya. Hasya tidak tersinggung atau terkejut, tersenyum manis. Dia menghampiri Manuel yang sedang berjemur lewat kaca besar yang berada tidak jauh dari ruang makan. "Hasya, cucu Grandpa." Manuel memperhatikan wajah Hasya lama, lalu tersenyum. "Ah benar, kamu istri cucu laknat itu ya?" tawanya. Hasya mengangguk, segera dia membantu Manuel untuk mengambil tempat duduk dan makan. Hari ini, Hasya masakin makanan kesukaan Grandpa. Hasya memperlihatkan hasil masakannya, Manuel bertepuk tangan seperti anak balita yang diberikan mainan. "Grandpa makan yang banyak dan minum obat, nanti sore setelah Damian pulang kerja kita jalan-jalan di taman ya." Hanya Hasya yang menjaga Manuel seorang diri, karena sejak 1 bulan lalu banyak sekali huru-hara di perusahaan karena pemimpin mereka yang mengalami penyakit demensia sehingga seringkali lupa. Jadilah, Manuel mengangkat Damian untuk menduduki kursi CEO dan mempercayakannya untuk menghandle segala masalah di perusahaan bersama asistennya. Dan untuk Hasya, dia masih kuliah namun tidak menghadiri kelas offline. Karena selain menjaga Manuel, dia juga seorang ibu 2 anak di mana Felicia sekarang sedang tumbuh menjadi anak yang begitu aktif. "Felicia mana?" "Felicia masih tidur, aku nggak tega banguninnya." Felicia dan Damian masih tidur, kemarin malam Damian pulang jam 2 malam. Tentu suaminya lelah dan butuh istirahat, jadi Hasya tidak membangunkan mereka. "Jantung pisang buatanmu, kenapa tidak Grandpa coba dari dulu?" Merasa rugi karena dia menantu Grandpa dari Indonesia dan Grandpa yang sering bolak-balik Indonesia. Hasya tertawa, "Mau gimana ya? Selera makanan orang kaya kalau sudah di Indonesia kan beda cerita lagi kalau sudah masuk luar negeri. Karena di sini keterbatasan, Grandpa harus makan banyak." "Tidak, kamu tidak lihat badanku semakin besar dan berat." "Itu bagus, artinya Grandpa lebih senang sekarang." "Aska, apa Gia sudah menelpon?" Hasya mengangguk cepat, "Kemarin malam Mama Gia menelpon, Aska katanya kangen banget sama Grandpa. Tapi Grandpa sudah tidur, jadinya telepon dimatikan. Aku akan menelponnya nanti. Gia ingin tinggal di Aussie, dia ingin berada di tengah-tengah keluarga dan membantu Hasya merawat Manuel. Tetapi, dikarenakan pekerjaan Abraham, Gia ikut untuk kembali, tidak mungkin dia menjadi istri durhaka yang meninggalkan suaminya begitu saja." "Sayang," Damian memanggil, masih dengan setengah sadar. Penampilannya pun tidak berubah banyak selain celananya. "Hai." Hasya tersenyum lebar, dia menyuruh Damian duduk di tempatnya tadi. "Kamu bangun pagi, padahal aku sengaja nggak bangunin supaya istirahat kamu lebih lama." "Aku lapar." Hasya tanpa diminta mempersiapkan sarapan untuk Damian. "Sarapan kita kali ini agak berat ya, soalnya pakai nasi." Damian mengangguk, gemas dek Hasya sama suaminya. "Coba disiram pakai kuah jantung pisang ini." Damian membuka mata, dia cemberut dengan titah Manuel yang sangat-sangat minta untuk diserang balik. "Sudah-sudah, kalau ketemu pasti selalu ribut. Sarapan dulu." Damian mengalah, masih pagi juga. Dia pun tidak mood untuk beradu argumen dengan Manuel. "Kamu sama Grandpa sarapan yang benar, jangan ada yang ribut. Aku mau lihat Felicia dulu."
Hasya mencium pipi Damian dan segera naik ke lantai 2 tempat kamar mereka menggunakan tangga. Damian diam, bukan bermusuhan ya, tapi sedang tidak mau ribut alias diam dulu karena ingin mengumpulkan tenaganya. Saham yang kemarin turun bagaimana? Saat masih ingat, Manuel tetaplah seorang pria yang pandai dalam hal berbisnis. Udah stabil dan sekarang mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Klien juga begitu mempercayai kita apalagi dengan konsumen. Karena itu, akhir tahun ini aku berencana untuk menambahkan bonus para karyawan jika saham di perusahaan kita terus mengalami kestabilan seperti ini. Kamu bisa lakukan sesukamu, kamu lebih pintar dalam berbisnis sekarang dibandingkan Grandpa. Memang, sudah tua mending nikmati hidup aja, katanya. Tua-tua begini, kamu seringkan minta bantuan Grandpa. Itu hilaf, jangan kepedean deh. Iya sama-sama, gengsi doang tinggi. Sindir Manuel, karena setiap bantuannya haram bagi Damian untuk berkata terima kasih. Damian tersenyum, kembali melanjutkan sarapan disertai kata-kata mutiaranya. Sementara itu, Hasya mempersiapkan baju dan semua yang Felicia butuhkan. Putrinya tidak pernah rewel, itulah poin yang sangat Hasya sukai karena tidak membuatnya lelah. Momi, Eli ake kampo cendili ya? Iya, tapi Momi awasi ya. Takutnya nanti kena matanya Feli. Felicia tertawa girang, memukul air dalam bak mandi khusus miliknya hingga air tersebut mengenai baju dan wajah Hasya. Saat Felicia sedang mandi mandiri, Hasya hanya menonton dan mengawasi. Ayo, Feli udah mandi lama. Sekarang kita sarapan ya, Dedi sama Grandpa-nya nungguin loh. Sudah Hasya bilang, Felicia bukan tipikal anak yang rewel. Dia lebih patuh, namun ada 1-2 kali sering keras kepala seperti ayahnya. Ini dikuncir ya rambutnya, biar cantik. Hasya sakit pinggang. Beginilah resiko jika hamil besar malah mengurus ini dan itu. Baby sister untuk Grandpa hari ini bakalan datang, kamu cuma perlu siapin makanannya dan gak perlu harus kamu yang masak setiap hari. Tahu-tahu Damian sudah nongol di kamar Felicia, Hasya berbalik badan karena putrinya sudah berlari untuk memeluk kaki ayahnya. Aku takut kalau Grandpa gak suka. Gak suka bakalan beradaptasi nantinya. Tapi kalau untuk kamu yang lelah dan bisa aja kandungan kamu yang nanggung gimana? Menggendong Felicia, Damian mencuri ciuman di bibir istrinya. Udah 7 bulan, rentan sayang. Jangan kelelahan, ada uang kita bisa pekerjaan orang lain. Lagian kamu ini, Maid sama Koki jadi nganggur gara-gara kamu. Hasya tertawa, mau bagaimana lagi? Manuel hanya mau makan kalau itu masakannya. Aku mau mandi dulu, tapi anterin Felicia ke bawah. Nanti kamu bandel lagi malah mau gendong. Tahu istrinya senakal apa kalau dilarang, Damian sebagai suaminya lebih banyak tindakan daripada omongan. Lelah juga kan kalau ngomong tapi nggak didengerin, ujung-ujungnya makan hati.